Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kali ini pertemuan ke-7. Yang pertama itu saya share saya akan share tugas karena harus ada nilai tugas. Jadi kita harus buat tugas. Tugasnya nggak susah-susah. Lebih bisa memberikan dampak atau benefit baik kepada Ini tugasnya ya Bapak Ibu. Jadi tugas pertemuan ke-7 itu ada review artikel jurnal ataupun tugas makalah. Jadi mahasiswa melaksanakan tugas per kelompok. Kelompok ditentukan oleh mahasiswa sendiri, ya karena udah Bapak Ibu nggak mungkin lah ditentukan sendiri. Biasanya ada kelompoknya itu, kelompok yang satu visi misi. Kemudian tugas dapat dibuat dalam bentuk PowerPoint boleh, baru presentasi dalam bentuk video juga boleh, baru dalam bentuk Microsoft Word juga boleh. Ya, menyertakan nama penulisnya. Siapa aja nama kelompok-kelompok yang menulis tugasnya. Biasanya tugas itu kan ada beberapa orang gitu. Ada yang misalnya menyiapkan bahan, menyiapkan laptop, menyiapkan yang memiliki kontribusi lah. Ya, tugas dikirimkan di grup WA Sistem Informasi Pembangunan. Jadi tugas-tugas boleh dikumpulkan, dikirimkan ke grup. Baru tugas dikumpul paling lama 10 Juli tahun 2021 pukul 18.00 WIB. Ya, absen pertemuannya nanti tolong diisi biar supaya ada absensinya. Sekalian diisi. Baru kemudian ini adalah contoh nampak ya ininya. Perencanaan strategi sistem informasi dalam meningkatkan daya saing sekolah pada SMK Komputer Mandiri Banjarbaru. Misalnya Bapak Ibu cari jurnal yang berhubungan dengan sistem informasi. Boleh juga dengan sistem informasi perencanaan pembangunan. Yang dia punya diagram value chain, baru ada PICE Force Porter, ini ada algoritma atau model PICE Force Porter. Boleh nanti cari di Google banyak tentang jurnal sistem informasi untuk ini pemodelan dengan plotter, dengan Porter. 5 model Porter. Ya. Atau boleh juga dengan sistem informasi perencanaan pembangunan sesuai dengan topik daripada materi kita. Baru kemudian, di sini saya mau presentasi sedikit. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya mendapatkan ini literatur review ya, bagaimana literatur review. Nah, ini penulisan artikel literatur review. Sebenarnya apa yang dimaksud, nampak ya PowerPoint-nya ya, yang ini ya. Karena tadi ada saya nampak. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Jadi kegiatan systematic process collecting, bahasa Indonesianya aja di bawah. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.
Nah, itulah definisi daripada penelitian. Nah, jadi kalau kita kuliah di magister itu tidak terlepas daripada penelitian. Berarti penelitian itu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Jadi di dalam penelitian wajib ada data. Baru dilakukan secara sistematis dan objektif. Jadi ada aturan-aturannya, ada prosedur-prosedurnya. Baru untuk memecahkan suatu persoalan. Berarti dalam penelitian itu harus ada masalah. Ya, ada masalah. Jadi 3 komponen utama penelitian. Yang pertama itu ada ide, ada isu, ada masalah. Baru ada data terkait apa yang diteliti. Jadi harus ada datanya. Ada idenya, isunya, ada masalah. Baru ada datanya. Baru ada systematic proses. Langkah-langkah yang sistematis, objektif, dan logis untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Jadi penelitian selalu dimulai dengan masalah, diselesaikan secara sistematis dengan prosedur langkah-langkah, ya, dengan menggunakan data. Jadi itulah tahapan penelitian. Jadi harus ada permasalahan, nanti baru dari permasalahan itu baru memberikan sebuah kontribusi penyelesaian yang dilakukan secara sistematis dan harus menggunakan data. Ini ada research framework. Jadi kita ada literature review dari jurnal-jurnal yang kita pilih. Baru kemudian di sini ada paper, problem, teknologi, metodologi, interpretation, any finding, bentuk daripada apa? Bentuk daripada papernya, di mana ada masalahnya, teknologi. Baru di sini kita ambil dari literature review yang mana, gitu. Baru di sini kita sebutkan opini kita, apa daripada hasil daripada kesimpulan daripada literature review itu. Baru kita masuk ke dalam metodologi, ada prosesnya, ada teknik 1, teknik 2, teknik N, dan menghasilkan sebuah result, sebuah kesimpulan. Baru kita analisis, kita interpretasikan dalam bentuk kata-kata, baru kita simpulkan. Kita conclusion, kita simpulkan apa kesimpulan daripada analisis pembahasan daripada proses metodologi penelitian itu. Ya, itulah riset framework perencanaan dalam sebuah penelitian. Jadi dalam sebuah penelitian itu biasanya kita harus berdasarkan literature review jurnal yang terdahulu. Jadi kita buat penelitian harus ada dasar keilmuannya, yaitu kita ambil dari jurnal yang mendukung daripada penelitian kita, ya, apa kontribusi yang kita berikan. Jadi kita harus memiliki 1 jurnal atau 2 jurnal yang mendukung dengan penelitian kita. Misalnya saya riset S3 saya adalah Open Vehicle Routing Problem, ya, maka saya harus mencari jurnal tentang OVR, ya, Open Vehicle Routing Problem, ya, permasalahan tentang kendaraan, ya, routing problem di kendaraan, kapan dia perginya, apakah dia harus kembali, kapan lintasannya, bagaimana lintasannya. Nah, itulah dasar daripada penelitian kita, gitu. Jadi ada keilmuannya. Keilmuannya kita ambil dari sebuah jurnal yang disebut namanya literature review. Nah, itulah baru kita mencari permasalahannya, problem statement-nya, baru kita tuangkan dalam sebuah tulisan, metodologi, kita buat prosesnya, baru kita analisis, baru kita berikan kesimpulan, nanti menghasilkan sebuah kontribusi, nanti diambil lagi sama orang lain. Nah, teknik dalam literature review itu ada banyak. Ada yang pertama compare, ada kontras, ada kritik, ada sintesis, baru ada summarize, ya. Jadi apa itu compare? Ini udah saya buat bahasa Indonesianya. Teknik literature review pertama membandingkan, ya, mencoba mencari kesamaan di antara literatur, jelaskan bagaimana setiap artikel mirip dengan yang lain. Baru kontras, coba cari perbedaan antara literatur, jelaskan bagaimana setiap artikel berbeda dengan yang lain. Kritik, letakkan pendapat Anda sendiri tentang apa yang tertulis dalam literatur. Jangan ragu untuk menuliskan pendapat Anda.
mengkritik kekuatan dan kelemahan penelitian. Biasanya ini kritik ini dibuat untuk jurnal-jurnal internasional. Sintesis, menggabungkan beberapa literatur menjadi sebuah ide. Nah, ini juga magister bisa juga menggunakan model sintesis. Jadi beberapa jurnal dibaca, baru digabungkan, baru disatukan. Ya, misalnya saya pernah membuat satu sintesis jurnal, ada satu jurnal tentang bencana, ada satu jurnal tentang smart city. Jadi saya gabungkan apa hubungan bencana dengan smart city ya terhadap kebencanaan. Jadi menggabungkan beberapa jurnal menjadi sebuah ide. Kita gambarkan idenya, baru itu menjadi satu kontribusi. Nah, yang paling umum ini adalah rangkumlah. Sampaikan kembali artikel itu dengan kata-kata kita sendiri dengan cara yang singkat. Nah, ini biasanya kita baca abstrak, pendahuluan sama kesimpulan. Abstraknya kita baca, baru pendahuluannya kita baca, baru kesimpulan kita baca, baru kita jelaskan apa penelitian, baru kita buatlah literatur review menurut A tahun 2019 dalam penelitiannya menjelaskan apa yang kita sampaikan kembali artikel dengan kata-kata kita sendiri dengan cara yang singkat. Biasanya itu what do you do, apa yang dilakukan, baru kemudian data yang digunakan, baru kemudian metode yang digunakan, simpulan yang dihasilkan, baru masalah yang yang dihadapi. Nah, di sini ada contoh comparing. Menurut penelitian dilakukan oleh Andri 1999, kinerja IRS dengan menggunakan teknik extended Boolean lebih baik dibanding menggunakan teknik Boolean saja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Savoy 1995, Salton, dan lain-lain. Jadi dia comparing ya, mengcompare, membandingkan penelitian yang baru dengan yang lama. Jadi mana yang digunakan. Berarti kita membaca lebih dari satu jurnal. Yaitu membandingkan, baru mengkontras. Ya, hasil penelitian dilakukan oleh Santoso menunjukkan bahwa gaya belajar konstruktif lebih adaptif ya terhadap penggunaan ICT. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian lainnya mengatakan bahwa gaya positivis yang lebih adaptif terhadap penggunaan ICT. Ford 198. Misalnya ada dua algoritma, ada dua metode, tapi yang satu bilang bagus, yang satu bilang tidak. Jadi kita kontraskan, mengkontras paper Santoso dengan Ford. Mencari perbedaannya di mana letaknya. Ya, ini si Ford, ini si Cook tahun 2001. Itulah contrasting. Baru yang ketiga, kritik. Menurut hasil 2005, sistem informasi untuk ACE dapat membantu pimpinan keputusan lebih akurat 90% dibanding tidak menggunakan ACE. Tetapi tidak dijelaskan berapa banyak sampel ACE yang disurvei dan kategori keputusan bagaimana yang dijadikan sebagai acuan. Ya, si penulis mengkritik paper Hadi, mencari kelemahan. Jadi si Hadi punya paper, tapi dianya tidak lengkap. Jadi kita memberikan kritik, ya, memberikan kritik atau memberikan saran atau memberikan solusi. Nah, itu juga boleh di dalam literatur review, ya. Ini bisa terjadi. Nah, ini sintesis yang tadi. Menurut Hadi, keberhasilan suatu sistem informasi untuk eksekutif ACE sangat ditentukan oleh tingkat akurat menangkap kebutuhan para eksekutif, sedangkan menurut AIM, ACE sangat ditentukan oleh kejelasan core bisnis di perusahaannya. Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa faktor dua penentu keberhasilan, keakuratan menangkap dan kejelasan core bisnis perusahaan. Jadi ada satu penelitian yang tentang AIs. Jadi yang satu meneliti tentang ini, yang satu meneliti tentang ini. Nah, itu boleh juga disintesis, dikombine dari penjelasannya. Kita kasih satu argumen ya bahwa dapat dikatakan bahwa faktor dua penentu. Nah, kita kasih. Jadi si A udah meneliti A, si B meneliti B, baru kita sebutkanlah penelitian A dan B terhadap satu metode atau satu algoritma itu. Nah, itu adalah sintesis. Baru yang terakhir, summarize. Nah, summarize ini adalah kesimpulan ya, combine several literature into the ID. Jadi
misalnya ada penelitian baru kita baca. Ini Dedi Hartama 2018, baru ini Amir 2006. Nah, artinya di Dedi Hartama 2018 dalam penelitiannya berjudul Analisa Visual Data Akademik menggunakan Tableau Data. Penelitian ini menjelaskan manfaat analisis data yang sudah tervisualisasi. Data yang digunakan adalah database akademik yang berhubungan dengan status mahasiswa. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa visualisasi data mengoptimalkan permasalahan manajemen pendidikan. Permasalahan ilmu komputer yang teknologi big data secara cepat menghasilkan analisis yang memberikan pengetahuan baru. Nah, ini yang menulis sewaktu dianya mengambil dari jurnal saya. Nah, ini dia, Cut tahun 2018 juga, namanya Cut Nur Laila Hanum Bustami Yusuf, judulnya Pemanfaatan Aplikasi Big Data Tableau untuk Visualisasi Data Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Tapi di dalam tulisan dia ada nama saya, mengambil literatur review dari saya gitu. Nah, dia membuat kata-katanya sendiri gitu. Kesimpulan daripada jurnal saya dituliskan di paper Bu Cut Nur Laila Hanum. Nah, bentuknya seperti itu gitu, di tinjauan pustakanya. Jadi ini paper saya gitu. Jadi yang diambil dari paper itu kalau mau buat literatur review summaries itu adalah abstraknya, diambil abstraknya, baru pendahuluan, baru kesimpulan. Nah, jadi bukan dalam menulis sebuah makalah ilmiah yang ada di tinjauan pustaka itu dituliskan lagi di paper kita. Gitu. Tapi dalam sebuah paper yang diambil itu adalah abstrak, pendahuluan, sama kesimpulan. Nah, jadi tugas dari Bapak Ibu nanti misalnya ada sebuah jurnal, tinggal membuat ini aja. Tinggal membuat mana metode yang Bapak pilih gitu. Apakah dianya apakah dia comparing, apakah dia contrasting, apakah dia kritik, ataukah dia sintesis, atau dia summarize. Nah, itulah nanti tugasnya membuat sebuah literatur review, ya, sebuah literatur review. Saya pikir itu aja pertemuan kita hari ini. Judul-judulnya sudah saya kasih. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Ya, silakan ditanya untuk tugasnya, Bapak Ibu. Sebenarnya menulis paper itu ya di sini ya intinya teknik to review literatur. Selain kita menulis dengan kata-kata kita sendiri. Ya, silakan. Ada pertanyaan ini, izin bertanya, apakah setiap mahasiswa wajib membuat paper, Pak? Dan kapan dikumpul? Ya, itu tadi dibuat per kelompok aja. Misalnya mengumpulkan 5 paper, berarti satu orang satu paper. Baru nanti dibuat literatur review-nya lah. Literatur review tapi melihat konsep daripada yang kita pelajari ini, compare, kontras, kritik, sintesis, sama summarize. Biasanya kalau Bapak Ibu buat paper pakai yang mana ya? Kalau kita biasanya skripsi itu mahasiswa pakai yang summarize. Kalau jurnal internasional baru dia pakai yang ini ya, yang kritik sama sintesis. Ya, ada pertanyaan? Silakan.
Ini pertemuan terakhir ya Bapak Ibu, karena minggu depan sepertinya udah UAS ya. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih, Pak. Ini tugas kami. Tadi Bapak bilang kami ambil salah satu dari beberapa unik review literatur ya Pak ya. Ya, Nah, tentunya diambil salah satu ya Pak ya. ya boleh. Tentunya saya masih bingung Pak. Ketika tadi Bapak bilang contohnya kami ambil salah satu dari air. Apakah kami melakukan penelitian atau hanya mengambil 2 jurnal kemudian dilakukan compare begitu? Ya, ya nggak usah buat ini Pak. Ambil jurnal dari yang seperti ini Pak. Misalnya Bapak baca jurnal ini. Nah, Ya. Jurnal ini mau diapain itu? Apakah pakai summarize, sintesis, compare gitu. Kalau compare berarti ada lagi satu jurnal. Kalau summarize berarti menurut ini misalnya Panca Anisari WH menjelaskan apa penelitian dia gitu. Nanti Bapak carilah apa yang dilakukan, metode apa yang digunakan, apa hasilnya gitu. Nah, dari abstrak nanti Bapak baca, baru dari latar belakang, baru dari kesimpulan. Baru Bapak buatlah dengan kata-kata sendiri gitu. Penelitian dia apa gitu, hasil yang dihasilkan. Kontribusi apa yang dihasilkan. Soalnya masih bingung Pak. Izin bertanya Pak, Ya, boleh. untuk papernya sendiri itu kita bebas memilih materi ya Pak ya? Bebas. Yang penting dia judulnya ada sistem informasi, perencanaan sistem informasi. Atau sistem informasi perencanaan pembangunan. Itu paper kelompok terdiri dari berapa orang Pak? 5 orang Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Pak Anggiat ini ngambil dari sini aja Pak Anggiat. Misalnya di sini Panca Anisari WH Panca tahun berapa ini tahun 2016 menjelaskan ya dalam penelitiannya menjelaskan ini. Nanti diambil dari sini. Baca ini, nanti apa yang dilakukan dia? Ya, perencanaan strategis ini sistem informasi meningkatkan daya saing sekolah. Ya. Nanti cari dalam menghadapi perkembangan sistem, dalam meningkatkan kelulusan menghadapi persaingan global maka diperlukan strategis pengembangan sistem. Berarti Pak, untuk melakukan perbandingan tadi harus ada 2 jurnal yang penelitiannya sama begitu Pak ya? Ya, kalau itu ya, kalau compare. Tapi kalau menyimpulkan summarize, Bapak tinggal buat kata-kata sendiri aja dari penelitian ini. Penelitian Panca Anitasari. Kalau membandingkan berarti nanti harus ada satu lagi gitu. Contoh satu lagi yang seperti ini. Baru kita bandingkan mana yang lebih, apakah sama menggunakan ini, menggunakan apa? Palucin, Pipe Force, Vector Porter. Kesimpulannya apa? Kita baca lagi lah kesimpulannya dia apa. Ya, Pak. Nah, ini kan hasil analisis internal menggunakan value chain SMK memerlukan beberapa aplikasi sistem informasi. Gitu. Nah, setelah dia gunakan ini, berguna untuk menampilkan potensi pesaing sistem informasi berguna untuk membantu kegiatan promosi SMK. Berarti dia dengan algoritma ini bisa untuk membantu kegiatan promosi SMK Komputer Mandiri Banjarbaru. Baru dianya bisa dengan value chain, ternyata dia nanti akan harus memerlukan beberapa aplikasi sistem informasi untuk mendukung kemajuannya dari hasil kesimpulannya. Baru nanti kita gabungkan dengan abstraknya, gitu. Sama enggak? Gitu. Baru nanti kita ambil dari pendahuluannya sedikit.
baru dinarasikan, baru itulah kata-kata dari kita untuk penelitian si panca antisari ini. Itu kalau dia sumarais. Tapi kalau dia sintesis, Bapak harus baca lagi, baru digabungkan. Ataukah ada misalnya hal baru yang mau ditemukan, boleh juga. Memang harus banyak baca jurnal kalau seperti ini, Pak Anggiat. Iya, Pak. Selama ini nggak pernah baca jurnal, makanya bingung, Pak. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak bertanya Pak. Ya boleh Bu. Nanti kan Pak tugasnya dikerjakan berkelompok. Ya. Apakah misalnya kita 5 orang, yang 5 orang isinya semua? Isinya sama persis gitu atau isi reviewnya Pak? Jurnalnya harus berbeda, Bu. Atau apa hanya judulnya berbeda ya Pak? Judulnya harus berbeda dia. Oh, judul jurnalnya berbeda dari Ya. Berarti ada 5 judul lah yang dibahas. Bukan 1 judul tapi untuk 5 orang gitu. Tapi dia dia hanya ini aja, hanya apa? Apakah mau pakai sumarais atau sintesis si A, ini buat ini gitu. Buat yang compare-nya. Kalau mau dibuat PowerPoint-nya pun boleh. Nampak ini Smart City di screen apa ya? Smart City ya? Di layar screen Smart City ya, Bu ya? Nah, ini ya yang sintesis tadi ini paper saya di konferensi internasional. Jadi saya membahas tentang bencana, tentang Smart City. Baru saya gabungkan metode framework-nya, misalnya di sini IT-nya, di sini ada Smart City-nya, baru di sini ada disaster-nya. Gitu. Nah, saya hanya mengambil hubungan antara IT resource sama Smart City dan disaster management. Jadi apa hubungannya? Gitu. Nah, ini punya orang, disaster ini punya 1 jurnal, yang IT resource juga punya orang 1 jurnal, baru yang ini punya 1 jurnal. Jadi saya gabungkan 3 jurnal, baru saya buat garis-garis hubungan-hubungannya, baru saya jelaskan hubungan ketiga ininya. Ketiga hubungan IT resource, Smart City, sama disaster management terhadap bencana gitu. Ya. Saya ambil gambar, jadi ini udah merupakan 1 kontribusi gitu, ya, udah jadi 1 kontribusi. Nah, jadi di situ ada combine, ada sintesis, baru ada summarize. Jadi kelima literatur review itu digabungkan menjadi 1 dengan membuat 1 metode atau framework resource framework in Smart City Disaster Management. Nah, jadi kan karena saya S3 saya kan disaster management. Jadi harus membuat 1 paper bagian daripada
bagian daripada disertasinya itu gitu. Ya. Jadi bagaimana hubungannya? Pertama kita ambil dulu literatur review-nya, smart city modelnya, baru stake disaster management, baru kemudian IT resource kita ambil juga ada dari jurnal. Baru saya hanya garis-gariskan gini aja, gitu. Tapi harus dijelaskan. Nah, itulah maksud daripada literatur review itu, gitu. Ya, baru ini apa? Smart city konsep, penjelasan orang-orang, gitu. Penjelasan peneliti-penelitian terdahulu. Oke, ada pertanyaan Pak Freddy, silakan. Kalau ini saya membuat jurnal, kalau orang Iya Pak. bukan membuat jurnal, gitu. Hanya literatur review. Ya. Ya, silakan kalau ada mau pertanyaan. Terima kasih Pak. Ini bukan konteks bertanya Pak, cuma permintaan Pak kalau bisa. Oh, ya Pak. Sebab waktu ini kan mendesak Pak. Minggu Ya. depan sudah ujian. Jika Bapak berkenan membuat kami berkelompok ini satu kelompok, jika berkenan Pak satu saja apanya tulisannya Pak. Sebab tugas-tugas mata kuliah yang lain juga banyak ini Pak. Oh gitu. Bolehlah. Artinya kan nanti supaya nanti kami di unit kerja bisa berdiskusi begitu Pak. Oke. Kalau bisa permintaan kami Pak. Tapi boleh. Tapi saya ada syaratnya lagi. Dari Dari paper itu dibuatkan PowerPoint-nya Pak Freddy. Satu paper, karena ada baca jurnal, baru ada literatur review, baru ada PowerPoint-nya lah. Gitu. Misalnya artinya kita belajar membuat ringkasan daripada satu makalah gitu, PowerPoint-nya. Jadi nanti satu orang yang bisa Pak, siap. membuat itu, satu orang itu. Kelas lain gitu. Iya. Nggak usah 5 jurnal ya, satu jurnal aja boleh lah. Biar nanti kami kan bagi tugas, ada yang baca, ada yang buat jurnalnya dan mengetiknya begitu Pak. Ya. Biar lebih simpel karena banyak tugas Pak dikasih mata kuliah yang lain. Resiko Ya, mahasiswa. terima kasih Pak. Ya, gitulah mahasiswa banyak tugas. Balan udah Bapak udah oma-oma ya kan. Tapi dikasih tugas juga. Memang karena standar COVID ini Pak, standar COVID ini kan ya gimana lah, kita pun kuliah jarak jauh jadi kurang begini Pak. Ya, banyak-banyak sabar, banyak-banyak syukur katanya gitu. Ya, boleh. Itu namanya Permintaannya penyertaan mahasiswa Pak ya. Permintaan Berarti- dikabulkan Pak ya. Ya, dikabulkan sesuai dengan usulan. Nah, permintaan Pak. dikabulkan. Iya, terima kasih Pak. Ya, nanti kalau mau buat jurnalnya nanti pas mau wisuda, gitu. Mau nyusun, gitu. Kan harus buat jurnal. Tapi ini tadi materinya ini dari seorang profesor, itu Prof. Bagus juga ini materi yang tadi saya kirimkan itu memang Prof. Jenal Hasibuan ya, Ketua Aptikom, Guru Besar Ilmu Komputer UI. Itu yang saya belajar dari beliau. Oke, saya pikir itu yang bisa sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita sudahi ini kita belajar kita. Selamat belajar. Kisi-kisi puasnya ya nanti dikasih pertanyaan karena kan sifatnya open ya. Jadi yang apa yang di materi yang dipelajarin ya itu yang ditanya. Ya, nggak ada pertanyaannya misalnya buat jurnal harus terbit paper gitu. Wah, kalau gitu kasihan juga gitu. Saya pikir itu aja. Ya, atau ada lagi mau pertanyaan? Silakan. Pertemuan terakhir. Ini Pak Dongan Hutapea baru mau masuk. Kita mau pulang, Pak Dongannya baru masuk. Pak Dongan bukan kawan kita, Pak. Oh, bukan. Kok masuk ya? Oke, sebelum Bukan Dongan kita sih, Dongan. Iya. Kok tahu alamat Zoom-nya? Berarti dihack juga ini.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita pertemuan terakhir, tampilkan wajahnya, ya. Kita nanti masuk ke YouTube biar supaya ada kenang-kenangan. Pak Freddy ini nggak tahu dari mana nih, wajah gantengnya aja nampak. Pak Hendra belum. Udah muncul dia tuh Pak. Iya. Oke, ya, kalau ada ini, Pak. Pak Hepri Pasaribu. Liburan ya, Pak Freddy? Nggak liburan ya, masih kerja. Iya Pak, bawa anak. Mana? Oh, Mbak Ana. Ya Pak, hadir Pak. Hati-hati Pak, banyak Iya. corona. Memang anak-anak udah bosan kali di rumah. Anak saya pun udah bosan di rumah katanya. Asik di rumah aja katanya. Iya Pak, iya. Oke, terima kasih. Kita sudahi. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa di ujian akhir semester. Horas, merdeka, merdeka. Horas. Oras Pak. Oras Pak, oras. Sehat ya, Bu Edi sehat. Makasih. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Amin. saya tutup ya. Saya meeting nanti YouTube-nya saya kirimkan ke. Terima kasih.